Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan, saya Cidwi Pangestu sebagai peserta Latsar CPNS Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, kelas A7, kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemaparan terkait kode etik aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2020. Berbicara terkait kode etik, maka kita akan mencari tahu apa tujuan dari penerapan kode etik tersebut. Berdasarkan Permendagri telah disampaikan secara komprehensif, namun di sini saya mencoba menyampaikan terkait poin-poinnya saja. Ada 3 tujuan terkait kode etik ASN. Yang pertama terkait melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan, jadi agar pelaksanaan tugas sesuai. Kemudian melaksanakan tugas secara disiplin, bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah agar menumbuhkan atau menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Untuk lebih mendalami kembali apa itu kode etik menjadi cukup penting bagi kita untuk membahas keberlanjutan dari paparan tersebut. Kode etik di sini dimaknai sebagai sebuah pedoman terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan baik yang diatur dalam rangka melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya, kemudian apa dasar atau mungkin sumber inspirasi dari kode etik itu tersendiri? Nah, di sini berdasarkan Permendagri kita mengetahui bahwa dasar atau sumber inspirasi kode etik yang diatur adalah berdasarkan Panca Prasetya Korpri, yang mana ada 5 poin penting di sana, yakni adalah menjunjung tinggi kesetiaan, menjunjung tinggi kehormatan, baik individu, kelompok maupun institusi, kemudian menjunjung tinggi kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan, menjadi perekat atau pemersatu bangsa sebagai poin keempat, dan yang terakhir melaksanakan nilai-nilai kejujuran. Berikut adalah 5 Panca Prasetya atau poin-poin dari Panca Prasetya Korpri sekaligus sumber inspirasi kode etik tersebut. Nah, selanjutnya di dalam Permendagri nomor 15 tahun 2020 juga dijelaskan apa saja komponen-komponen kode etik. Kode etik di sini dibagi berdasarkan 5 komponen. Ada bernegara, komponen kode etik dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri dan sesama aparatur sipil negara. Dan di dalamnya banyak sekali jenis-jenis yang dibahas. Teman-teman dapat melihat satu persatu di dalam Permendagri. Namun di sini ada poin-poin coba saya sampaikan dalam paparan. Ada jenis terkait bagaimana kita menjaga persatuan, menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai dasar. Kemudian memahami adanya keberagaman, menjunjung tinggi kepentingan nasional, menghargai pendapat. Kemudian kolaboratif dalam bekerja, rasional dalam berpikir, adil, objektif, transparan, partisipatif, demokratis, berorientasi pada melayani, menjunjung tinggi kejujuran, toleransi, bertanggung jawab, tak lupa sehat jasmani rohani, dan memiliki sikap sederhana dan mempunyai solidaritas yang kuat. Dan kemudian bagaimana penegakan kode etik itu dapat dilakukan? Dalam Permendagri telah diatur bahwasanya ASN ataupun masyarakat secara umum dapat membuat laporan atau aduan terkait adanya penyalahgunaan atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN. Laporan aduan tersebut dapat berupa tertulis atau lisan yang kemudian diterima oleh Biro Kepegawaian dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan mencari bukti-bukti yang komprehensif. Dan ketika telah ditemukan cukup bukti, maka Biro Kepegawaian akan membentuk majelis kode etik yang di dalamnya diketuai oleh pejabat tinggi atau pejabat yang membidangi penegakan disiplin di Biro Kepegawaian. Dan sifatnya majelis kode etik di sini adalah ad hoc, maksimal dapat dibentuk dalam waktu 7 hari. Dan kemudian apabila semua prosedur telah dilaksanakan dan akhirnya menemukan adanya penyalahgunaan kode etik, maka akan diberikan sanksi moral baik tertulis maupun lisan kepada ASN yang bersangkutan atau yang melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran kode etik.
Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada kesempatan di lain waktu agar kita dapat berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.